Hari ini kita akan mengulas joypad wireless controller dari NYXi. Berikut untuk produknya. Dikemas dalam kotak berbahan kardus yang keras dengan print halus pada semua sisi permukaannya. Tanpa segel pada sisi bawah maupun sisi pembuka, pembelian dari seller official tampaknya memang menjamin keaslian dan kualitas dari produk ini. Pada bagian dalam, tampak jelas controller joypad ini menempel aman pada sebuah rangka plastik putih buram yang diberi penutup plastik bening transparan. Tidak lupa dengan kelengkapan satu buah grip atau frame joypad bertuliskan NYXi, satu buah kabel USB tipe C, dan juga manual berbahasa Inggris tentunya. Joypadnya sendiri berbahan plastik keras, bertekstur doff halus pada bagian depannya dan bermotif jala pada sisi belakangnya. Motif jala ini pun dapat dipastikan untuk menambah rasa grip pada permukaan tangan. Analognya masih berbahan plastik keras, bertuas tebal dengan lapisan sejenis karet pada bagian atasnya. Pada pangkal analognya ini terlihat sejenis ring yang juga terbuat dari bahan plastik bening. Ya, betul sekali. Analognya ini memang diberi RGB backlight pada pangkal lingkaran analognya ini. Berputar dengan halus dan saat ditekan terasa tepat dan tajam. Tombol di padnya berbentuk tanda plus dengan sudut-sudut yang tumpul. Masih berbahan plastik yang hampir sama dengan bodi utamanya dan saat ditekan terasa dalam dan tepat. Tombol actionnya berdesain bulat dengan penamaan tombol action Nintendo Switch yang digrafir ke dalam. ABYX menonjol cukup tinggi dan saat ditekan terasa dalam dan tepat dengan minim suara kliki. Tombol triggernya diberi penamaan L, R, ZL, dan ZR. Berbahan plastik dengan tekstur doff halus. Tombol L dan R berdesain memanjang saat ditekan terasa tepat dan pas. Sedangkan tombol ZL dan ZR mendapat desain bermodel pelatuk namun dengan cekungan dalam pada area tengahnya. Saat ditekan terasa pendek dan tepat. Joypad dari NYXi ini pun dilengkapi dengan tambahan tombol 3L dan 3R pada bagian belakangnya, dengan desain persegi panjang yang mendapat cekungan pada bagian tengahnya. Saat ditekan terasa tajam dan tepat. Pada bagian belakang joypad ini juga dilengkapi dengan tombol pengaturan T dan tombol M. Tombol plus, minus, capture, dan juga tombol home mendapat tata letak yang menyerupai Joy-Con original Nintendo Switch. Tombol capture dan tombol home ini pula berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan masing-masing joypad. Koneksinya dengan Nintendo Switch dapat dilakukan dalam dua cara. Pertama, dengan mode handheld. Cukup pasangkan joypad ini pada samping kanan dan kiri bodi utama Nintendo Switch, maka joypad akan langsung terhubung dan dapat langsung digunakan. Mode berikutnya adalah secara wireless. Gunakan joypad grip atau frame yang disertakan. Lalu untuk koneksinya, jika sudah pernah masuk ke dalam mode handheld, maka joypad akan langsung dikenali. Kalaupun belum, cukup hidupkan masing-masing joypad ini melalui tombol home juga tombol capture, lalu tekan dan tahan tombol pairing ini jika diperlukan. Joypad NYXi ini pun dapat digunakan dalam mode satuan tanpa grip. Artinya kedua joypad ini dapat dijadikan dua buah controller jika diperlukan. Sensor gyronya bekerja dengan cukup baik, terasa cukup halus dan natural, baik itu untuk dua joypad maupun dalam joypad satuan. Tanpa NFC yang disematkan, joypad NYXi ini dapat membangunkan Nintendo Switch dari posisi tidurnya. Getarannya terasa halus, tajam, dan hampir merata pada seluruh bodi joypad ini. Dengan tingkat getaran yang dapat disesuaikan melalui kombinasi tombol T pada bagian belakang dengan analog diarahkan ke atas ataupun ke bawah. Joypad ini pun dilengkapi dengan fitur tombol turbo yang dapat disesuaikan dengan menekan dan menahan tombol T pada bagian belakang, lalu menekan tombol yang akan dijadikan turbo. Tambahan tombol di belakangnya dapat disesuaikan dengan menekan dan menahan tombol M ini, lalu menekan tombol yang akan diinginkan. Maka tombol belakang ini pun akan termapping dengan sendirinya. Pengaturan tombol RGB dapat dilakukan dengan menekan dan menahan tombol T, lalu menekan analog L3 atau R3. Tekan sekali untuk mengganti warna, dan tekan dua kali untuk mengganti mode cahayanya. Dilengkapi dengan baterai tanam sebesar 400 mAh pada mode wireless, joypad ini dapat digunakan selama 5-8 jam tergantung pemakaian. Setiap joypad ini memiliki ukuran panjang sekitar 11 cm, lebar 6,5 cm, tebal 4 cm, dan berat sekitar 80 gram. Dibanderol dengan harga sekitar Rp700.000, apakah layak untuk dibeli? Sebelum itu, berikut catatan kecil kami.
Perusahaan dengan basis di Amerika ini jelas membuat produknya di negeri tirai bambu. Namun perusahaan ini sendiri melayani pengiriman lebih ke 200 negara di dunia. Dan untungnya Indonesia masuk ke dalam list tersebut. Kemasan kardusnya pun mendapatkan kantung bubble yang cukup tebal. Walaupun kotak kardusnya ini mendapatkan beberapa kerusakan minor, namun tidak sampai merusak ke bagian dalam. Salah satu kendala yang pastinya dihadapi adalah waktu pengirimannya yang tergolong lama. Dari waktu pembelian sampai produk diterima perlu waktu sekitar 2-3 minggu lamanya. Joypad dari NYXI ini mendapatkan material yang terbilang baik. Cutting maupun cetakannya terasa sangat halus dan baik. Belum lagi tambahan ring RGB pada pangkal analognya ini. Meski tidak dapat menambah kemampuan saat bermain, tapi tidak dapat disangkal kalau membuat tampilannya jadi lebih menarik. Dan menurut pendapat kami, penggunaan RGB pada ring analognya ini tidak terlalu berlebihan. Cahayanya tidak terlalu terang ataupun tajam dan penggunaannya tidak sampai ke tombol-tombol lain. Bahan lapisan pada analognya ini tidak terasa terlalu kesat. Bahan yang digunakan lebih menyerupai plastik dibandingkan bahan karet. Meski demikian, analognya ini pun mendapatkan cekungan yang dalam dengan gerigi tajam yang cukup terasa pada ujung-ujung jempol. Grip atau frame yang disertakannya ini pun terasa agak ringan dan kurang kokoh. Pemasangan joypad pada grip ini terasa agak kesat dan tidak halus. Hal ini memang dikarenakan grip atau framenya ini terbuat dari plastik saja, tanpa rel besi yang membuatnya dapat lebih halus saat dipasangkan. Grip ini pun tidak memiliki tambahan fitur charger. Pengisian daya pada joypad harus dilakukan terpisah via kabel USB tipe C pada masing-masing portnya. Lampu LED notifikasi yang tersedia pun hanyalah pantulan dari LED notifikasi pada bodi utama joypad. Kabel USB tipe C yang disertakan terlihat begitu biasa saja, tidak eksklusif ataupun lebih mewah. Letak penempatannya pun ya begitu saja. Kabel USB tipe C ini pun tidak memiliki ujung kepala ganda seperti yang ada pada beberapa produk lain sejenis. Proses pengisian daya pada joypad satuan harus dilakukan bergantian atau menggunakan dua kabel yang berbeda. Tapi untungnya joypad ini dapat di-charge melalui bodi utama Nintendo Switch dalam mode handheld. Koneksinya dengan Nintendo Switch terbilang sangat cepat dan mudah. Baik itu untuk mode handheld maupun untuk mode wireless. Prosesnya terasa halus dan mirip dengan koneksi pada joypad original Nintendo Switch. Bahkan joypad ini pun dapat digunakan dalam game Mario Party dan dikenali sebagai joypad atau Joy-Con satuan. Performanya dalam urusan sensor gyro ini pun patut diacungi jempol. Gerakannya terasa cukup natural dan nyaman. Dan meskipun wireless joypad dari NYXI ini tidak dilengkapi dengan Joy-Con strap, untuk mode satuan, kalian masih dapat menggunakan Joy-Con strip bawaan Nintendo Switch dengan pas dan tepat pada joypad ini. Beberapa pengaturannya terasa mudah dan cepat, mulai dari setting tombol turbo sampai mengubah-ubah warna lampu RGB-nya. Sayangnya, tombol pengaturan T dan M ini menurut kami terlalu rendah dan cenderung masuk ke arah dalam. Hal ini membuat proses pengaturan menjadi sedikit lebih sulit. Tambahan detail pada sisi bawah joypad juga terbilang unik. Dengan potongan yang agak rata ini membuat Nintendo Switch dalam mode handheld dapat diberdirikan seperti ini. Ataupun joypad dalam mode grip dapat ditempatkan seperti ini. Dan jika harus dibandingkan dengan Hori Splitpad Pro, kira-kira seperti inilah sekilas hasilnya. Secara ukuran, keduanya terbilang hampir mirip dan sama. Meskipun joypad dari NYXI ini mendapatkan bobot yang sedikit lebih berat, namun menurut kami masih tergolong nyaman. Belum lagi bobotnya yang lebih berat ini memang dihasilkan dari adanya modul getar dan modul sensor gyro, di mana fitur-fitur tersebut tidak ada pada Hori Splitpad Pro. Dan memang harus kami akui, analog pada Hori Splitpad Pro ini terasa sedikit lebih baik dibandingkan dengan analog pada joypad NYXI. Begitupun kemudahan tombol-tombol settingnya. Dan yang masih kami suka dari Hori Splitpad Pro adalah tekstur kasar pada bagian area grip tangannya ini. Tapi rasa puas kami terhadap Hori Splitpad Pro segera pudar setelah menimbang kemampuan joypad ini yang juga dapat digunakan secara wireless pada mode grip ataupun satuan joypad dengan semua fitur-fiturnya tadi. Tunggu sampai RGB ini menyala dan kami pun luluh dibuatnya. Oh iya, desain rata pada sisi rel joypad ini pun dipastikan tidak akan mengganggu slim case
ataupun protektor lain pada bodi utama Nintendo Switch, menempel dengan kuat dan terasa kokoh. Hal ini berbeda dengan yang ada pada Hori Splitpad Pro. Desain tonjolan ini membuat semua case atau protektor pada bodi utama Nintendo Switch wajib untuk dilepas sebelum dapat digunakan. Hori Splitpad Pro ini pun menempel dengan baik, namun terasa lebih bergoyang dan kurang kokoh. Lalu bagaimana jika harus dibandingkan dengan Joy-Con original Nintendo? Dengan kualitas dan kemampuan dasarnya yang memang paling sesuai dengan Nintendo Switch, memang Joy-Con original Nintendo ini merupakan pasangan paling pas dan tepat untuk Nintendo Switch. Namun di luar itu semua, menurut kami Joypad dari NYXi ini tidak kalah untuk bersaing. Analognya dapat dipastikan lebih kokoh dan lebih enak digunakan. Ukuran dan desainnya pun terbilang lebih pas dan nyaman di telapak tangan, baik itu dalam mode handheld ataupun dalam mode grip atau menggunakan frame. Dengan tidak memperhitungkan kelengkapan modul NFC reader, nyata Joypad ini dapat melengkapi Nintendo Switch dengan sangat baik. Masuk dalam mode wireless dan Joypad pun dapat digunakan pada Nintendo Switch Lite. Jadi dengan kualitas keseluruhan yang tergolong baik, fitur-fitur standar Nintendo Switch yang memenuhi, sampai kelengkapan mode bermain secara wireless, Joypad dari NYXi ini termasuk sangat layak untuk dibeli. Belum lagi harganya yang masih berada di bawah Joy-Con original Nintendo ataupun Joypad dari Hori Splitpad Pro. Masih terlalu mahal? Tenang, gunakan kode voucher berikut untuk tambahan potongan harga sebesar 10% di website resmi NYXi. Demikian review kita hari ini untuk wireless Joypad dari NYXi. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika suka, please like and subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.